Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ekawati dengan NIM E1R024101007. Saya dari kelas 1D, program studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Tata Istilah dalam Bahasa Indonesia. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan sejarah peristilahan di Indonesia. Kegiatan peristilahan Indonesia telah dilakukan setelah amanat Kongres Bahasa Indonesia I pada tahun 1938 di Solo. Upaya pembukuan istilah itu sendiri baru terwujud pada tahun 1942 pada saat Jepang memasuki Indonesia. Pada saat itu pula Komisi Bahasa Indonesia yang bertugas untuk mengembangkan bahasa Indonesia terbentuk antara lain melalui pembentukan istilah keilmuan. Nah, setelah Jepang meninggalkan Indonesia pada tahun 1945, komisi tersebut dibubarkan sehingga hanya menghasilkan sekitar 7.000 istilah untuk bidang ilmu hukum, kedokteran, administrasi, keuangan, fisika, kimia, dan peternakan. Kini jumlah istilah yang digarap dan dihimpun oleh Badan Pengembangan Bahasa atau Pembukuan sudah mencapai lebih dari 350.000 istilah dari berbagai bidang ilmu. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan pengertian istilah. Pengertian istilah menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kata atau gabungan kata yang mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas di dalam bidang pengetahuan, teknologi, dan seni. Nah, dapat disimpulkan istilah itu berarti kata atau frasa yang digunakan dalam bidang ilmu tertentu. Nah, di sini istilah itu dibagi menjadi dua, yaitu ada istilah umum dan ada istilah khusus. Istilah umum adalah istilah yang berasal dari bidang tertentu yang kemudian digunakan secara luas sehingga menjadi unsur kosakata umum. Contohnya seperti kursi, lemari, meja. Nah, dari contoh ini mudah dimengerti oleh masyarakat umum, sehingga kosakata ini mudah dipahami oleh masyarakat, oleh kalangan pada saat ini. Nah, sedangkan istilah khusus yaitu istilah yang memiliki makna yang terbatas dan hanya digunakan oleh bidang ilmu tertentu. Seperti contohnya yaitu warga sipil, kepala negara. Nah, ya kata-kata ini itu pasti akan dipahami oleh orang yang belajar dalam ilmu politik. Baik, yang ketiga yaitu persyaratan istilah. Persyaratan istilah yaitu ada 5. Yang pertama yaitu harus tepat. Nah, istilah yang dipilih ialah kata atau gabungan kata yang paling tepat dan jelas dan tidak menyimpang dari makna yang dimaksud. Nah, misalnya ada 2 kata atau lebih yang memiliki makna yang bermiripan. Seperti contohnya yaitu gembira, senang, dan bahagia. Nah, kata bermiripan makna dapat dipilih sebagai istilah untuk konsep dalam bidang tertentu. Nah, persyaratan yang kedua yaitu harus ringkas. Nah, istilah yang dipilih ialah frasa atau kata atau frasa yang paling ringkas di antara kata yang tersedia yang memiliki rujukan yang sama.
Nah, seperti contoh yaitu pakan. Pakan itu lebih baik digunakan, lebih kata yang lebih baik digunakan. Nah, pakan itu kan artinya makanan ternak. Nah, yang lebih ringkas kita gunakan yaitu kata istilah pakan. Nah, yang ketiga yaitu istilah yang dipilih adalah kata atau frasa. Nah, yang ketiga yaitu berkonotasi baik, yaitu ialah istilah yang dipilih ialah kata atau frasa yang memiliki rasa yang atau berkonotasi baik. Nah, seperti contoh yaitu tunawisma. Nah, bernilai rasa lebih baik daripada gelandangan. Itu kata tunawisma itu lebih baik digunakan daripada gelandangan. Nah, persyaratan yang keempat yaitu bahasa yang enak didengar atau eufonik, yaitu istilah yang dipilih kata atau frasa yang enak didengar. Seperti contoh, efektif lebih enak didengar daripada mangkus. Nah, contoh yang kedua yaitu efisien lebih enak didengar daripada sangkil gitu. Nah, persyaratan yang kelima yaitu harus menggunakan kaidah bahasa yang tepat. Nah, seperti contoh yaitu penerjemah bukan penterjemah. Nah, contoh yang kedua yaitu perajin bukan pengrajin. Nah, baik, yang keempat itu sumber pembentukan istilah. Dalam bahasa apapun, pembentukan istilah itu bersifat terbuka. Demikian pula peristilahan dapat dimanfaatkan berbagai sumber. Nah, pembentukan istilah Indonesia itu diambil dari berbagai daerah dan bahasa asing. Nah, pembentukan istilah Indonesia diambil dari berbagai sumber, terutama dari 3 golongan bahasa yang penting bagi Indonesia, yakni bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing atau bahasa Inggris dan Arab. Nah, yang pertama yaitu kosakata bahasa Indonesia. Nah, kosakata bahasa Indonesia termuat dalam KBBI saat ini berjumlah sekitar 108.000 entry. Sebenarnya jumlah kosakata bahasa Indonesia itu jauh lebih besar daripada yang termuat di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, kosakata yang tercantum di KBBI itu mungkin tidak banyak dikenal oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu, kosakata dapat diperkenalkan kepada masyarakat melalui pemadaman atau penciptaan istilah baru. Nah, misalnya itu istilah coffee shop ya, yang dipadamkan dengan kedai kopi. Kata kopi merupakan serapan bahasa Belanda dan kedai serapan bahasa Melayu. Nah, dari kosakata itu dapat kita perkenalkan kepada masyarakat melalui pemadaman kata tersebut. Nah, yang kedua yaitu kosakata bahasa daerah. Bahasa lain dapat digunakan sebagai sumber pembentukan istilah. Indonesia ialah bahasa daerah seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Minangkabau, dan lain sebagainya. Bahasa daerah di Indonesia itu semuanya berpotensi menyumbangkan unsur kosakata dalam memekarkan kosakata Indonesia. Nah, yang ketiga itu kosakata dalam bahasa asing. Berkaitan dengan penyerapan unsur asing, ada hal yang perlu dipertimbangkan. Pertimbangan itu ialah bahwa bahasa Inggris diprioritaskan sebagai sumber utama bahasa asing, karena dewasa ini bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Nah, yang kelima yaitu pemadaman istilah. Nah, pemadaman istilah ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu yang pertama penerjemah,
yang kedua penyerapan, dan yang ketiga yaitu penerjemah dan penyerapan. Nah, yang pertama yaitu penerjemah. Penerjemah ini dapat dilakukan dengan penerjemah langsung atau menerjemahkan dengan perekaan. Menerjemahkan dapat dilakukan secara langsung berdasarkan kesesuaian makna, tapi bentuknya tidak sepadan. Nah, seperti supermarket menjadi pasar swalayan, bukan. Nah, supermarket itu menjadi pasar swalayan, bukan swalayan. Nah, seringkali orang hanya menyebut swalayan saja. Padahal arti swalayan itu adalah melayani diri sendiri. Nah, yang kedua yaitu penyerapan. Penyerapan istilah asing juga dapat diserap ke dalam bahasa Indonesia. Penyerapan tersebut dilakukan berdasarkan beberapa hal, seperti yang pertama, istilah asing akan diserap lebih ringkas dibandingkan dengan terjemahan Indonesia. Misalnya istilah diplomasi dianggap lebih ringkas daripada urusan atau penyelenggaraan hubungan resmi. Nah, istilah asing akan diserap mempermudah kesepakatan antar pakar jika padanan terjemahannya lalu banyak sinonimnya. Seperti contoh ideal dipilih di antara idaman, impian, cita-cita. Nah, istilah asing ini akan diserap lebih cocok dan tepat karena tidak mengandung konotasi buruk. Misalnya itu istilah kimia karbon dioksida. Nah, lebih tepat daripada zat asam orang gitu. Nah, yang ketiga yaitu gabungan dari penerjemah dan penyerapan. Penerjemah dilakukan dengan tetap mengingat kaidah urutan hukum, diterangkan menerangkan. Apabila istilah asing tersebut tidak berpola seperti bahasa Indonesia. Nah, seperti contoh closed system yang artinya sistem tertutup. Nah, dari situ dapat digabungkan dengan penerjemah dan penyerapan. Tuh. Nah, baik, yang terakhir yaitu masalah yang sering terjadi pada peristilahan di Indonesia, yaitu peristilahan bahasa Indonesia adalah penggunaan istilah yang tidak tepat dan tumpang tindih atau bahkan rancu. Nah, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti pengaruh bahasa asing, perkembangan teknologi, dan ilmu pengetahuan yang pesat. Nah, serta kurangnya pemahaman akan kaidah pembentukan istilah yang baik dan benar. Akibatnya, komunikasi itu menjadi kurang efektif dan bahkan menimbulkan kesalahpahaman. Nah, dari masalah tersebut dapat disimpulkan yaitu masyarakat sekarang itu menggunakan istilah itu tidak sesuai dengan kaidah ataupun pemahamannya. Maka dari masalah itu saya dapat memberikan solusi. Salah satunya yaitu dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat yang akan pentingnya penggunaan istilah yang tepat dan baku. Nah, hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan sosialisasi yang intensif, baik di sekolah maupun di masyarakat luas. Selain itu perlu juga adanya badan atau lembaga yang secara khusus yang bertugas untuk mengkaji, menyusun, dan menetapkan istilah-istilah baku dalam bahasa Indonesia. Nah, lembaga ini perlu bekerja sama dengan para ahli bahasa dan pakar di berbagai bidang ilmu bahasa. Nah, sehingga bahasa yang diciptakan itu mudah dipahami dan akurat juga. Nah, pengembangan kamus istilah yang komprehensif dan dapat diakses juga sangat penting untuk membantu masyarakat dalam memilih istilah yang tepat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf ada kesalahan kata ataupun ucapan. Nah, semoga apa yang materi saya sampaikan bisa bermanfaat dan dapat
dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.